Assalamualaikum. Sekarang rangkuman ya. Common emitter. Common emitter itu rangkaiannya seperti ini. Kalau pakai degenerasi berarti seperti ini ya. Keluarannya di kolektor, ini VCC. Kemudian ini VIN, ini ground. Berapa penguatannya? Penguatannya adalah min GM. Sorry, ini semua nggak ada R dulu ya. Kalau nggak ada R berarti min GM kali RC. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan pakai degenerasi, oke, gini ya. Ini RC, RE, Vout-nya di situ, VCC. Kok VCC? Vout, ya. Ini VIN. Kalau misalkan seperti ini pakai degenerasi, maka penguatannya menjadi min RC dibagi per GM plus RE. Karena per GM ini kecil banget, jadi bisa kita anggap RC dibagi RE. Gitu ya. Rin-nya gimana? Rin-nya ini, Rin-nya adalah R pi, ya kan ya? Kalau kita lihat di sini, Rin-nya ada R pi, R out-nya. Kalau kita lihat dari sini, R out-nya adalah RC. Kalau ini Rin-nya adalah, kita lihat dari sini, R pi, lihat R pi ya. Kemudian ada emitter di sini. Berarti kan ditambah R emitter, gitu ya. Kemudian R emitternya dikuatkan dengan faktor beta plus 1. Gitu. Kalau R out-nya kita lihat dari sini, ya. R out-nya adalah RC. RC ya. Ya. Kalau ke bawah, kecuali kalau ada RO ya, maka RC per RO. Tapi kalau kita anggap itu tak terhingga, tidak abaikan efek, maka di RC. Kalau kita tidak abaikan, maka paralel dengan RO. Nah, misalkan VA-nya itu tak terhingga, berarti dia ini ya, kita anggap paralel efeknya, maka itu seolah-olah ada hambatan antara kolektor dengan emitter begini. Nah, ini RO-nya ya, Vout-nya ini. Nah, ini kalian kalau misalkan cari AV-nya, AV-nya berarti min GM dikali RC paralel RO. Gitu. Jadi kan min GM dikali resistansi yang terhubung antara kolektor dengan AC ground, yaitu RC dan R0. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau tanya Rin-nya, Rin-nya sama ya, sama seperti ini. Rin-nya adalah R pi. Kemudian R out-nya, nah R out-nya kita lihat dari sini ya, berarti RO paralel RC. RO paralel RC. Itu adalah R out-nya. Oke. Oh, bisa nih sebelah sini. Kemudian kalau misalkan kita buat current source dengan degenerasi, current source ya, kita lihat R-nya, R di sini, ini adalah current source kan ya. Berapa hambatannya? Ini adalah RO paralel RE. R out-nya, bukan, R out-nya ya, atau R-nya ya, itu adalah 1 plus GM RO kemudian 1 plus GM RO dikali RE paralel R pi ditambah RO. Gitu. Karena nanti ada
hambatan di sini kan, ya R-nya di situ. Oke, kemudian kalau command basis seperti apa? Seperti ini ada biasnya. Kemudian kita kasih hambatan. Kenapa? Untuk ada agar arus IC ya. Ini adalah inputnya, outputnya di sini. Ini adalah RC, ini adalah VCC. Oke, VA-nya misalkan tak terhingga, maka AV-nya itu adalah GMRC ya, komponen kolektor terhubung dengan IC ground, hambatan kolektor terhubung dengan IC ground. Kemudian R-in-nya di sini ya, kita lihat ke atas ada seper GM, ke bawah ada RE, maka seper GM paralel dengan RE. R-out-nya kita lihat ke sini, R-out-nya ke bawah. Kalau misalnya anggap karena VA-nya tak terhingga, maka RO-nya tak terhingga ke bawah ya. Ke atas kita lihat RC, maka R-out-nya adalah RC. Oke, kemudian emitter follower ya. Emitter follower rangkaiannya seperti ini. Ini ada RE, ini V-out-nya di sini. Jadi inputnya melalui basis ya. Oh ya, misalkan kita kasih RB di sini, ini inputnya ya. V-in di sini, V-out di situ, ini VCC. Ya. Kalau misalkan VA-nya tak terhingga, maka kita bisa dapat AV-nya. AV-nya adalah RE dibagi RE plus per GM, kemudian ditambah RB per beta plus 1. Kalau misalkan nggak ada RB, berarti ini hilang. Jadi RE bagi RE plus 1 per GM. Gitu. Kalau nggak ada RB. Oke, kalau misalkan kita lihat R-in-nya, R-in kita lihat di sini ada RB, kemudian ke sini ada R5, kemudian ada RE yang dikuatkan dengan faktor beta plus 1. Kalau kita lihat R-out-nya kita lihat ke bawah ada RE, kita lihat ke atas ada seper GM, kemudian ada beta dengan, jadi kalau ke atas kita lihat ada seper GM, kemudian yang diparalel dengan paralel sih, ditambah sebentar. Oke, jadi kalau R-out-nya ya, RE ke bawah lihat, dia ke bawah lihat RE, dia ke atas lihat seper GM, ditambah RB. Ini dimana RB ini dikurangi dengan faktor beta plus 1 gitu. Nah kalau misalkan VA-nya diberi pada ini tak terhingga, artinya kita tidak mengambilkan arus efek, maka tinggal semua RE itu keparalelkan dengan RO. Berarti ada RO di sini, ada RO di sini, sehingga semua RE kita paralelkan dengan RO. Jadi ini RE paralel RO, RE paralel RO, RE paralel RO, ini juga ini RL paralel RO. Oke, gitu aja. Sumarinya. Oh ya, ada tambahan juga. Apa ya? Ini penting banget ya. Semoga kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah RPI hambatannya ya. Kita lihat dari base itu adalah RPI kalau emiternya digroundkan.
Kemudian kalau misalkan seperti ini diturunkan ya. Ini kita lihat dari atas. Oke, kita akan melihatnya R-nya itu adalah RO. Kalau dari atas. Jadi besar banget. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari emitter. Ini ya. Ini kita IC ground kan. Kita lihat dari sini. Maka kita akan melihat per GM. Kalau ada RB berarti tambah per GM. Nah, RB tambah apa? Per GM tambah RB dibagi beta plus 1. Gitu. Oke, coba kita bermain-main deh. Misalkan ada rangkaian seperti ini. Kemudian ada transistor lagi di sini. Ini RE, ini RC, VCC, Vout-nya di sini. Kok goyang sih ya? Vout-nya di sini. Kemudian V-in ya. Ini ground, ini Q2, ini Q1. Nah, kalau ada rangkaian seperti ini ya, ini rangkaian ini berarti disebut juga dengan topologi diode connected transistor. Diode connected transistor. Jadi transistor yang dihubungkan seperti diode. Ya. Sekarang kalau kita lihat ini impedansinya berapa ini? Impedansi rangkaian ini berapa? Impedansinya berapa sih? R-nya berapa gitu ya? Atau Z-nya lah. Serah. Impedansinya berapa? Nah, ini bisa kita lihat nih. Ada small signal analysisnya. Ini kita rubah aja ke small signal analysis. Ini emitter-nya ya. Kemudian ini adalah R pi, ini V pi plus minus, ini JM V pi. Nah, gini ya. Kemudian kita lihat basisnya ketemu dengan kolektor. Berarti ini ketemu dengan kolektor. Gitu ya. Kemudian kalau kita pengen nyari impedansinya, berarti ini kita kasih sumber ya. Vx gitu ya. Kita lihat Ix-nya. Vx per V, Ix adalah R gitu ya. Maka ini kita kasih sumber Vx. Ini Ix. Vx per Ix adalah R-nya, impedansi ini. Impedansi ini ya. Nah, kita lihat V pi. Lihat, ini kan paralel ya. Ini sama ini paralel kan? Lihat nih. Node sini, node ini. Nih, sama kan nodenya? Ini ke sini berarti kan sama dengan ini. Ini ke sini sama dengan ini. Berarti kita tahu bahwa V pi sama dengan Vx. Sekarang Ix-nya. Ix itu berarti apa? Ix itu adalah arus di sini, ya kan, ditambah arus ini. Ya enggak? Arusnya ke bawah. Ix kan, Ix ini sama dengan Ix ini kan? Ix ini berarti arus ini ditambah arus ini kan? Arus ini adalah V pi per R pi. V pi per R pi. Arus ini adalah GM per V pi. Nah, V pi itu apa? Vx. Jadi Vx per R pi ditambah GM Vx adalah Dx. Ya kan? Nah, kemudian ini perhatikan Vx per R pi plus GM. Kan gitu ya. Nah, karena per R pi ini nilainya kecil banget daripada ini ya. R per R pi kecil banget pada ini.
maka bisa kita abaikan untuk mempermudah analisa kita nih, Vx, sehingga menjadi Vx kali Gm. Oke, Vx per Ix itu adalah per Gm, hambatannya. Impedansinya per Gm. Ya. Oke, maka penguatan ini AV-nya adalah, kita tahu persamaan common emitter degenerasi itu kan adalah RC, kan ya? RC terus ulang ya, RC dibagi per GM1 plus RE, kan gitu kan ya awalnya. Tapi karena sekarang ada dual converted ini dan dia terhubung seri dengan RE, maka kita tambahlah dia dengan seper GM2. Ini kan hambatan inputnya, hambatannya dari kaki sini ke sini kan adalah seper GM, berarti seper GM2. Jadi ini adalah penguatan totalnya gitu. Ya, gampang aja ya, seharusnya. Oke, itu aja untuk transistor BJT. Nanti kita akan lanjutkan ke MOSFET. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.